Terima kasih Pak Arif. Jadi kalau di sekolah saya sekarang ini, ya selama pandemi COVID-19, ya ada masalah tentunya, tetapi sejauh ini dapat kami lalui dengan baik. Nah, masalah-masalah itu antara lain bagaimana kemudian pemanfaatan aplikasi untuk membantu anak-anak di dalam kegiatan pembelajaran, Pak Arif. Oh iya, seperti sejauh ini bagaimana kondisi sekolahnya Bapak di saat pandemi ini terhadap proses pembelajaran? Ya, dia berjalan dengan lancar. Hanya saja yang menjadi persoalan itu adalah beberapa anak terkendala dengan fasilitas yang mereka miliki, sehingga kami sekarang lagi mencoba untuk melakukan proses pembelajaran baik yang sifatnya asinkronus maupun sinkronus, yang sifatnya tatap muka dan maupun yang sifatnya daring online. Begitu Pak Arif. Ya, alhamdulillah berarti tetap berjalan ya, walaupun Bapak Yakob menggunakan istilah apa tadi Bapak sampaikan luar biasa ya. Kemudian Pak Yakob Bapak sebagai pendidik, apakah ada keterampilan khusus untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah Bapak terhadap kondisi sekarang ini, Pak? Ya, situasi sekarang lebih kepada bagaimana anak-anak kemudian merasa nyaman, kemudian mereka merasa aman untuk lakukan pembelajaran. Jadi kiat-kiat untuk mereka tetap termotivasi belajar itu, yaitu tinggal bagaimana kami membangun komunikasi baik terhadap orang tua maupun terhadap anak-anaknya, sehingga setiap saat kami tetap siap sedia untuk menerima informasi-informasi dari orang tua baik melalui telepon atau pula tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik Pak Yakob, luar biasa sekali Pak Yakob ini, walaupun situasi pada saat ini pandemi, tapi Bapak tetap menjalin hubungan komunikasi yang intens, yang berkelanjutan. Dengan demikian berarti Pak Yakob ini sudah berusaha bagaimana membangun komunikasi sehingga akan terjalin hubungan kerjasama antara siswa dengan guru, begitu juga sebaliknya guru dengan siswa, dan terutama orang tua. Luar biasa kiat-kiat yang keterampilan yang Bapak lakukan. Terkait ini juga Pak Yakob, yang saya ingin tanyakan tentang peran Bapak di dalam membangun kiat-kiat tadi, keterampilan tadi untuk menjalin komunikasi. Di luar itu, peran apa yang Bapak terapkan untuk lebih meningkatkan lagi hubungan komunikasi ini agar terjalin kerjasama, terutama dengan kedua orang tua? Apakah orang tua siswa ini memberikan juga dukungan kepada guru untuk bagaimana membangun kerjasama? Ya, orang tua sangat mendukung. Nah, peran yang paling prinsip itu adalah apa yang kami lakukan selama ini sebagai saya itu begini Pak. Jadi kalau komite itu betul-betul kami aktifkan, sehingga karena di komite itu ada orang tua murid yang memang dari dinas kesehatan, ada orang tua murid yang masuk di tim satgas COVID, maka pemberdayaan orang tua itu kami sangat butuhkan dan libatkan di dalam kegiatan sekolah.
sehingga ketika ada informasi-informasi soal bagaimana nantinya pembelajaran-pembelajaran ke depan itu, nah kami dapatkan dukungan besar dari orang tua melalui komite tadi. Jadi di samping dukungan support untuk membangun komunikasi secara personal dan orang tua, juga melalui kehadiran komite. Seperti itu Pak Arif. Iya, luar biasa ya. Memang sebagai seorang pendidik, apalagi Bapak sebagai kepala sekolah ya. Betul sekali, ya. Memang harus lebih meningkatkan ide-ide dalam rangka bagaimana mencari solusi atas persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di saat pandemi ini. Tentunya Bapak mempunyai komitmen yang akan dicapai. Apakah Bapak bisa mengutarakan atau menyampaikan apa sih komitmen Bapak yang Bapak sudah lakukan bersusah payah dengan melakukan segala macam usaha, termasuk menjalin komunikasi dengan orang tua, komite, siswa. Mungkin ada komitmen yang ingin Bapak capai demi meningkatkan kualitas belajar di sekolahnya Bapak terkait dengan keadaan saat ini. Jadi walaupun di tengah-tengah situasi kondisi pandemi saat ini Pak, komitmen kita itu tetap berusaha untuk bagaimana kita melakukan transformasi pendidikan. Nah, kita sudah mendengar banyak informasi, kebijakan pemerintah dan sebagainya, termasuk berbagai jenis pelatihan, pembekalan yang kita ikuti. Nah, kami berkomitmen supaya sekolah kami itu menjadi salah satu sekolah penggerak yang kemudian di dalamnya orang-orang yang terus mau bergerak mengarah transformasi pendidikan sehingga merdeka belajar yang diharapkan itu bisa terjadi di sekolah kami. Seperti itu komitmen. Luar biasa ya, luar biasa sekali Bapak sebagai kepala sekolah. Tentunya sebagai kepala sekolah ini harus memang betul-betul memahami langkah apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Luar biasa sekali. Kemudian untuk pertanyaan saya yang terakhir pada Pak Yakob, guru yang begitu luar biasa, guru yang hebat. Tentunya Bapak memiliki prinsip di dalam menghadapi problem atau masalah yang sudah Bapak utarakan tadi. Tentunya di dalam problem tadi tentunya ada hal-hal yang sangat krusial ya, terutama pada posisi Bapak dalam mengambil kebijakannya sebagai kepala sekolah. Tentunya Bapak selaku kepala sekolah mengambil kebijakan yang Bapak sudah ambil, yang sudah disepakati, yang didukung juga oleh guru-guru di sekolahnya Bapak. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada saya tentang kebijakan Bapak yang maksudnya sifatnya krusial, yang memang dibutuhkan di sini ide, keberanian untuk menyampaikan kepada guru sehingga apa yang Bapak sampaikan itu diterima oleh guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Oke, barangkali itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih atas semangat motivasinya buat kami, khususnya saya tetap seperti yang dihendak dielaborasi pada sore hari ini. Nah, kiat-kiat yang kami lakukan untuk mendapatkan komitmen tadi adalah bagaimana kami memiliki visi dan misi yang sama di dalam membangun sekolah ini. Nah, untuk mencapai visi dan misi ini perlu ada tindakan-tindakan konkret yang dimulai dari sekolah, dalam hal ini pimpinan, kepala sekolah, kemudian lakukan oleh teman-teman guru. Ya, itulah yang menjadi kiat-kiat yang kami lakukan, menetapkan visi yang jelas, lalu kami
mencapainya dengan misi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Seperti itu Pak Arif, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Semoga Bapak sebagai kepala sekolah memberikan inspirasi buat anak didik serta memberikan contoh terhadap guru-guru di sekolah. Bapak yang hebat, luar biasa. Demikian jumpa kita pada sesi ini. Semoga Bapak diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan informasi pendidikan terhadap sekolah yang Bapak pimpin sekarang ini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, sekarang saya berfungsi sebagai coachnya Pak Arif. Halo. Iya. Iya. Baik, kita bisa mulai sekarang Pak Arif. Selamat sore. Ya, Selamat gimana sore, kabarnya Pak. Pak Arif? Ya, alhamdulillah saat ini sehat-sehat dan masih diberikan kesehatan sehingga bisa di tempat ini. Ya, sekarang kita sudah hadir bersama berdua di ruangan ini Pak Arif. Dari Pak Arif kira-kira apa yang akan kita bisa diskusikan dari hal-hal yang selama ini Pak Arif hadapi sebagai guru di tengah-tengah tanggung jawabnya Pak Arif di sekolah di mana Pak Arif bekerja. Menurut Pak Arif apa sih yang bisa kita angkat sebagai topik pembicaraan kita pada sore hari ini? Yang perlu kita angkat pada diskusi kita sore hari ini tentunya bagaimana menjalin hubungan komunikasi terhadap siswa yang bermasalah di sekolah supaya siswa bermasalah ini bisa berubah menjadi siswa yang lebih kreatif dalam menuntut ilmu di sekolah. Baik sekali. Jadi topik kita ini tentang ya membangun komunikasi dengan siswa yang bermasalah sehingga nanti ke depan Pak Arif sebagai penanggung jawab di sekolah itu memiliki hal yang dapat kemudian menjadi praktik baik buat teman-teman dan sekolah secara keseluruhan. Tapi sebenarnya bagaimana sih situasinya saat ini sehingga kenapa kita harus melihat atau Pak Arif melihat bahwa persoalan komunikasi terhadap siswa yang bermasalah itu menjadi hal yang harus kita ya percakapkan pada sore hari ini. Situasi yang ada di sekolah gimana Pak Arif? Jadi dengan keadaan pandemi sekarang ini banyak masalah-masalah terhadap siswa dalam hal ini terutama di sekolah saya yang saya hadapi banyak siswa-siswa yang masalahnya di sini adalah malas, enggan untuk mengikuti tatap muka walaupun itu tatap muka melalui daring ataupun tatap muka terbatas di sekolah seperti itu. Iya. Tapi apakah sudah pernah ada misalnya pendampingan terhadap siswa yang bermasalah, malas atau daring? Apakah karena masalah fasilitas mungkin yang mereka miliki atau karena memang anak-anak ini lebih cenderung suka bermain daripada belajar? Selama ini apa yang Pak Arif lihat di dalam kondisi sekolahnya Pak Arif soal malasnya siswa ini? Ya, memang kalau saya perhatikan rata-rata yang malas ini di bawah, kalau saya boleh katakan adalah pada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dari rumah tidak memiliki kendaraan, jalan kaki enggan karena mungkin merasa minder dengan teman-temannya, kemudian tidak memiliki HP, seperti itu Pak. Lalu dari kondisi ini Pak Arif kira-kira pernahkah ada usaha-usaha atau kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk misalnya bagi anak-anak yang tidak punya
fasilitas, bisa mereka belajar ke sekolah dengan cara tatap muka terbatas atau di lab saja. Bagi anak-anak yang tidak bisa datang dan tidak punya kendaraan dan jauh dari rumah, mungkin bisa guru membawakan kopian-kopian pelajaran atau bagaimana? Apakah sudah pernah dilakukan seperti itu, Pak Arif, di sekolah? Ya, kiat-kiat yang sudah dilakukan adalah yang pertama memberikan fasilitas seperti buku pelajaran, mulai dari buku pelajaran, kemudian kunjungan guru BK, kemudian kunjungan wali kelas terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian ada kiat lagi, tugas yang diberikan diberikan dalam bentuk LKS, dikerjakan saja di rumah, kemudian hasilnya itu guru BK atau wali kelasnya yang menjemputnya di rumahnya. Itu sangat luar biasa, Pak Arif, karena tidak semua sekolah itu bisa lakukan hal itu. Itu berarti sebuah kemajuan yang luar biasa dan baik sekali yang sudah dilakukan oleh Pak Arif bersama teman-teman di sekolah. Nah, dari percakapan kita pada sore hari ini, Pak Arif, tentang situasi yang ada di sekolah yang dihadapi oleh Pak Arif. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Arif sendiri menghadapi situasi siswa yang tadi dikatakan yang malas, dan bagaimana cara kita membangun komunikasi, dilihat situasi-situasi orang tua, ekonomi lemah, tetapi kemudian juga sudah ada yang dilakukan oleh sekolah. Lalu apa perubahan prinsip menurut Pak Arif untuk menyelesaikan atau ya minimal untuk mengatasi lah persoalan dari yang diungkapkan tadi sehingga anak-anak lagi tidak malas, mereka tetap mau melakukan komunikasi dan bahkan ya kalau dikatakan termotivasi lebih tinggi ketika situasi belum berakhir di masa pandemi COVID ini. Kira-kira apa sih yang harus berubah baik dari sekolah, anak-anak guru? Yang perlu dirubah di sini adalah sistem yang dibangun selama ini. Mungkin sistem selama ini kurang adanya hubungan komunikasi yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ternyata dengan membangun komunikasi, hubungan melalui komunikasi yang intensif, yang berkelanjutan, kita harus lakukan itu sehingga ada terdorong niat dari baik orang tuanya untuk membantu sama-sama bagaimana anak ini bisa berkembang di dalam menimba ilmu di sekolah. Mungkin kiat-kiat komunikasi itu hubungan saling kerjasama kepada guru dan orang tua serta siswa. Oke, terima kasih banyak Pak Arif, itu luar biasa sekali. Jadi sebagai ya coach yang mendampingi Pak Arif pada sore hari ini, saya melihat betapa luar biasanya apa yang sudah disampaikan dan kemudian di akhir pertemuan kita pada sore hari ini, menurut Pak Arif, kira-kira adakah waktu tertentu yang sudah Pak Arif bayangkan untuk kemudian bisa melakukan apa yang menjadi percakapan kita pada sore hari ini, yaitu membangun komunikasi dengan siswa secara intensif, lalu kemudian bagaimana membuka diri bagi guru untuk mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan siswa dalam menghadapi persoalan COVID-19. Adakah waktu yang bisa kemudian Pak Arif tentukan kapan kira-kira ini sudah akan bisa dimulai bersama dengan teman-teman yang lain? Iya, jadi persoalan waktu itu demi siswa sebenarnya sih tidak ada jadi persoalan kapanpun dimanapun akan kami laksanakan seperti itu.
Oke. Jadi kalau dapat kita simpulkan menurut Pak Arif ini apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi esensi utama dari diskusi kita ini menurut Pak Arif yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah. Pak Arif tadi selain membangun komunikasi, waktunya sudah tepat, tidak ada lagi waktu yang harus ditunda. Yang lain dari itu menurut Pak Arif yang menjadi prinsip utama, kira-kira bagaimana dari hasil percakapan kita sore hari ini? Jadi prinsip utama di sini adalah adanya dukungan sepenuhnya dari sekolah, terutama kepala sekolah selaku pengambil kebijakan, bagaimana dia lebih meningkatkan fasilitas untuk siswa bermasalah ini, sehingga tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan untuk mengikuti rangkaian proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun di rumahnya, seperti itu. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arif. Informasi-informasi ini kemudian bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul khususnya mengenai hubungan komunikasi siswa yang sementara kita hadapi ini dalam tanda kutip ya bermasalah tadi. Ya, terima kasih banyak. Saya pikir cukup sekian untuk sesi kita pada sore hari ini. Sekiranya ada yang masih mau disampaikan Pak Arif, silakan sebelum kita tutup. Barangkali cukup Pak. Oke, terima kasih banyak. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita sudah selesai sesi coaching kita, ya. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya nih, Pak Arif, untuk